Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Saskia Dinda dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Universitas Nasional, dengan NPM 21700651664. Dalam video ini saya tujukan kepada mata kuliah Manajemen Data dengan dosen pendamping yaitu Denny Hidayatullah SEMMSI, dengan tujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Dan pada soal yang pertama, jelaskan komponen organisasi, teknologi, dan manusia secara sistem informasi. Komponen organisasi adalah untuk mencapai tujuan dari usaha dan bisnisnya. Fungsi dari organisasi manajemen adalah untuk mengorganisir, melaksanakan, merencanakan, dan mengontrol operasional perusahaan atau organisasi. Lalu, komponen teknologi merupakan alat atau perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi. Komponen ini sangat penting karena tanpa adanya teknologi yang mendukung, maka sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan informasi tepat pada waktunya. Teknologi juga merupakan toolbox dalam sistem informasi. Teknologi ini digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirim keluaran, serta membantu mengendalikan dari sistem secara keseluruhan. Contohnya adalah PC, laptop, smartphone, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah komponen manusia. Komponen manusia merupakan salah satu perangkat yang memiliki peran yang sangat penting sebagai pengelola informasi. Oleh karena itu, hubungan antara sistem informasi dengan pengelolaannya sangat erat. Pengeluaran sistem informasi terorganisasi dalam suatu struktur manajemen. Lalu, pada soal nomor 2, yaitu jelaskan bagaimana organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk kepentingan kompetitif. Dapat kita ketahui bahwa sistem informasi dapat membantu bisnis untuk mencapai keunggulan kompetitif karena sistem informasi memungkinkan organisasi memiliki akses terhadap sumber daya khusus yang tidak dimiliki yang lain, atau mereka mampu menggunakan sumber daya yang tersedia umum dengan lebih efisien, biasanya karena pengetahuan dan aset informasi yang superior, yaitu dengan pendekatan. Pada pendekatan pertama, yaitu model daya kompetitif Porter. Dalam model daya kompetitif Porter, posisi strategis organisasi dan strateginya bukan hanya ditentukan oleh kompetisi dengan pesaing tradisional langsungnya, tetapi juga dipenuhi pemain baru di pasar, barang, dan jasa pengganti, pemasok, dan pelanggan. Sistem informasi membantu organisasi bersaing dengan mempertahankan harga yang rendah, membedakan barang dan jasa, berfokus pada peluang pasar, memperkuat hubungan dengan pelanggan dan pemasok, meningkatkan batasan antri pasar dengan tingkat operasional yang sangat baik. Pada strategi yang kedua, yaitu strategi sistem informasi untuk berhubungan dengan daya kompetitif. Terdapat 4 strategi umum yang masing-masing sering dimungkinkan dengan penggunaan teknologi dan sistem informasi, yaitu yang pertama, kepemimpinan harga rendah, sebuah sistem respon pelanggan yang efisien secara langsung menghubungkan perilaku konsumen untuk distribusi dan produksi serta rantai pemasakan. Lalu yang kedua, diferensiasi produk dan menguatkan keakraban pelanggan. Prosedur dan pengecer menggunakan sistem informasi untuk menciptakan produk dan layanan yang disesuaikan dan personal agar sesuai dengan spesifikasi yang tepat dari pelanggan individu. Yang ketiga, berfokus kepada peluang pasar. Dan yang terakhir, pemasok. Kepemimpinan biaya rendah adalah sebuah sistem respon pelanggan efisien secara langsung menghubungkan perilaku konsumen untuk distribusi dan produksi serta rantai pemasakan.
Selanjutnya ada pembedaan produk. Pembedaan produk, prosedur dan pengecer menggunakan sistem informasi untuk menciptakan produk dan layanan yang disesuaikan dan personal agar sesuai dengan spesifikasi yang tepat dari pelanggan individu. Yang pertama, memungkinkan fokus pasar tertentu dan melayani target pasar yang sempit lebih baik daripada pesaing. Yang kedua, memproduksi dan menganalisis data untuk menjual tertata dan teknik pemasaran. Yang ketiga, menganalisis pola pembelian konsumen, selera, dan preferensinya. Memperkuat hubungan keakraban pelanggan dan pemasok. Lalu selanjutnya, hubungan yang kuat dengan pelanggan dan pemasok meningkatkan biaya switching atau biaya beralih dari suatu produk ke produk pesaing dan loyalitas kepada organisasi Anda. Selanjutnya, pada yang dampak ketiga, yaitu dampak internet pada keunggulan kompetitif. Internet juga menciptakan kesempatan baru untuk membangun mereka dan membangun dasar pelangganan yang sangat besar dan setia yang bersedia membayar premium terhadap merek tersebut. Contohnya Yahoo, eBay, Blue Nile, Red Envelope, Overstock.com, Amazon.com, Google, dan masih banyak lainnya. Dan yang terakhir adalah mode rantai nilai bisnis. Menyoroti kegiatan tertentu dalam bisnis di mana strategi kompetitif dan sistem informasi memiliki pengaruh yang sangat kuat. Lalu, pada soal yang ketiga, itu jelaskan bagaimana sistem informasi dapat mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen dalam arti yang sangat luas. Istilah sistem informasi sering digunakan merujuk pada interaksi antar orang, proses, algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Proses manajemen dimulai dengan perencanaan, kemudian proses pelaksanaan, proses pengendalian dan pengawasan. Pada setiap proses diperlukan informasi yang sebagian dihasilkan oleh sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen sangat bermanfaat bagi para manajer dalam proses pengambilan keputusan. Sistem ini secara terpadu dan efisien melaksanakan pengumpulan data dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan para pengambil keputusan. Dalam manajemen, pengambilan keputusan atau decision making memegang peranan yang sangat penting karena keputusan yang diambil oleh manajer merupakan hasil pemikiran akhir yang harus dilaksanakan oleh bawahannya atau mereka yang bersangkutan dengan organisasi yang ia pimpin. Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemikiran dalam rangka pemecahan suatu masalah untuk memperoleh hasil akhir untuk dilaksanakan. Tiga tahap pengambilan keputusan dalam hubungannya dengan sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama pemahaman. Hubungan dengan sistem informasi manajemen adalah proses penyelidikan, mengandung pemeriksaan data. Sistem informasi harus meneliti semua data dan mengajukan permintaan untuk diuji mengenai situasi yang jelas. Sistem informasi manajemen harus menyediakan surat komunikasi sehingga masalah tersebut dapat ditangani. Lalu yang kedua ada perancangan. Hubungan dengan sistem informasi manajemen adalah sistem informasi manajemen harus menggunakan model keputusan untuk mengelola data dan memperkasai pemecahan alternatif. Dan yang terakhir ada pemilihan. Hubungan dengan sistem informasi manajemen adalah sistem informasi manajemen mendorong pengambilan keputusan dari hasil perancangan yang disajikan.
Lalu selanjutnya, dukungan sistem informasi manajemen terhadap pengambilan keputusan dikenal dengan sistem pendukung keputusan. Selanjutnya, dukungan sistem informasi manajemen terhadap pengambilan keputusan dikenal dengan sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau DCC. Divisi DSS dapat diartikan sebagai rangkuman sistem komputer yang digunakan untuk membuat manajer tersebut membuat keputusan. Keuntungan dalam menggunakan DSS yaitu yang pertama dapat menyelesaikan problem yang kompleks. Yang kedua, lebih cepat dan dengan hasil yang lebih baik dibanding dengan pengambilan keputusan yang intuisi atau mengandalkan perasaan. Yang ketiga, menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bagi manajer. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan kontrol dari manajer. Lalu, ada 3 langkah yang dapat dilakukan dalam membuat DSS, yaitu yang pertama mendefinisikan problem, yang kedua membuat model dengan DSS, dan yang terakhir menggunakan model tersebut untuk mendapatkan jawaban. Dan pada soal yang terakhir, itu ada identifikasi dan berikan contoh dampak sistem informasi terhadap organisasi, aktivitas bisnis, masyarakat, maupun individu. Identifikasi dampak sistem informasi terhadap organisasi, aktivis, bisnis, masyarakat, maupun individu. Sistem informasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari komponen manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja, serta memiliki data yang akan diolah menjadi suatu informasi yang berguna dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan tertentu. Perkembangan teknologi informasi dan sistem informasi ini telah mengubah pola ekonomi, pola hidup, dan juga cara melakukan bisnis secara signifikan. Teknologi informasi di dalam kontribusinya memberikan dukungan kepada berbagai sektor kehidupan masyarakat seperti pada sebuah organisasi, bisnis, masyarakat, maupun individu. Kontribusi tersebut berupa peningkatan efisiensi serta produktivitas dengan adanya sistem informasi maupun menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang murah, akurat, dan cepat. Selain itu, sistem informasi juga menimbulkan berbagai dampak pada individu dalam pekerjaannya. Dengan adanya sistem informasi telah membantu dan menguntungkan bagi beberapa sektor kehidupan untuk menangani permasalahannya. Lalu, terdapat contoh dampak sistem informasi terhadap organisasi, aktivis bisnis, masyarakat, maupun individu. Dampak positif SI pada organisasi adalah yang pertama, sistem informasi memungkinkan peningkatan produktivitas para manajer, perluasan pengendalian atau banyak karyawan untuk tiap survisor, dan pengurangan jumlah manajer serta tenaga ahli. Lalu yang kedua, memudahkan pekerjaan manajer dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, menjaga keamanan laporan dari suatu organisasi. Yang keempat, menambah daya saing karena teknologi informasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Dan yang terakhir, sistem informasi memudahkan organisasi untuk mencari supplier. Lalu, ada pula dampak negatif sistem informasi pada organisasi, yaitu yang pertama, driftly among exciting firm in the industry. Keberadaan SI yang bermanfaat meningkatkan daya saing masing-masing perusahaan dalam mengecam keberadaan suatu organisasi. Dalam kasus ini berlaku hukum alam, di mana yang kuat akan bertahan. Lalu yang kedua, ada the bargaining power of buyers. Adalah SI memungkinkan organisasi kehilangan pelangganannya karena dengan adanya internet, pelanggan dapat melakukan pencarian dan perbandingan produk atau jasa secara online dengan mudah dan cepat. Lalu yang ketiga, ada the bargaining power of suppliers, atau SI memungkinkan organisasi kehilangan suppliernya karena dengan adanya internet, supplier dapat melakukan pencarian dan perbandingan organisasi yang lebih menguntungkan untuk melakukan kerjasama dengannya. Yang keempat, ada the threat of entry of new competitor,
yaitu di mana sistem informasi memungkinkan organisasi kalah bersaing dengan pesaing baru. Karena dengan sistem informasi, pesaing baru dapat melakukan pemasaran secara online tanpa harus membangun toko untuk pemasaran. Dan yang terakhir, the threat of substitute product of service atau sistem informasi memungkinkan organisasi mengalami kerugian akibat adanya substitute produk or service. Selanjutnya, ada dampak positif sistem informasi pada aktivitas bisnis. Yang pertama adalah mengubah pengeluaran biaya. Yang kedua, meningkatkan efektivitas alur kerja perusahaan. Yang ketiga, meminimalisasi produk cacat. Yang keempat, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia atau SDM. Yang kelima, meningkatkan layanan ke pelanggan. Dan yang keenam, pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis antara lain internet banking, SMS banking, dan e-commerce. Selanjutnya, ada pula dampak negatif sistem informasi pada aktivitas bisnis, yaitu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan dibutuhkan. Selanjutnya, ada dampak positif sistem informasi pada masyarakat maupun individu, yaitu peluang bagi orang yang memiliki keterbatasan. Selanjutnya, memudahkan pekerjaan manusia. Yang ketiga, mempermudah komunikasi antar manusia dengan suatu tempat ke tempat lainnya. Lalu yang keempat, menimbulkan pengaruh isolasi yang besar bagi individu yang akan berkembang pada psikologi individu yang merasa kesepian dan depresi. Dan yang terakhir, mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang akan ada di belahan bumi yang lainnya. Selanjutnya, ada dampak negatif sistem informasi pada masyarakat maupun individu, yaitu yang pertama ada kecemasan informasi, yaitu perasaan tidak nyaman yang ditimbulkan oleh kelebihan informasi. Yang kedua, ada komputerisasi juga menimbulkan peningkatan beban kerja bagi individu. Dan yang ketiga, maraknya penyebaran berita bohong atau hoax, cybercrime seperti penipuan, dan lain-lain. Dan soal terakhir adalah berikan contoh pengaplikasian konsep dasar basis data dan prinsip pemrograman untuk mengembangkan sistem aplikasi. Dapat kita ketahui bahwa basis data adalah kumpulan tabel-tabel yang mempunyai kaitan antara satu tabel dengan tabel lainnya sehingga membentuk suatu bangunan data untuk menginformasikan suatu perusahaan atau instansi dalam batas tertentu. Contoh penggunaan aplikasi basis data dalam dunia bisnis, yang pertama ada bank. Bank yaitu mengelola data nasabah, akunting, semua transaksi perbankan. Yang kedua ada bandara, yaitu pengelolaan data reservasi dan penjadwalan. Dan yang ketiga ada universitas, yaitu pengelolaan pendaftaran dan alumni. Lalu ada penjualan, pengelolaan data customer, produk, dan penjualan. Yang keempat ada pabrik, pengelolaan data produksi, persediaan barang, pemesanan, dan agen. Yang kelima ada kepegawaian, yaitu pengelolaan data karyawan, gaji, dan pokok. Dan yang terakhir ada telekomunikasi, adalah pengelolaan data tagihan dan jumlah pulsa. Lalu ada juga prinsip pemrograman untuk pengembangan sistem. Yang pertama, sistem yang dikembangkan adalah untuk penggunaan di dalam dan di luar lingkungan Institut Pendidikan Indonesia. Yang kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Maka setiap investasi modal harus mempertimbangkan dua hal berikut ini. Yang pertama ada semua alternatif yang ada harus diinvestigasikan. Lalu yang kedua ada invest yang terbaik harus bernilai. Selanjutnya, sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Yang keempat, tahapan kerja dan tugas-tugas yang baru dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Yang kelima, proses pengembangan sistem tidak harus urut. Yang keenam, jangan takut membatalkan proyek pengembangan sistem. Dan yang terakhir adalah dokumen harus ada pedoman dalam pengembangan sistem.
Kurang lebihnya itu yang dapat saya jawab dari soal-soal yang dapat Bapak berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.